We are daily online media built for passionate Indonesian women in digital era. Glitz Media would like to empower women to be bold and think outside the box. Look, your audio entertainment universe. Halo semuanya, selamat datang kembali di Talkative by glitzmedia.co bersama aku Asti, senior editor dari glitzmedia.co. Sekitar 2 minggu lalu aku ngobrol sama tim redaksi aku yaitu Mia, dan kali ini aku kembali ngajak temen redaksi aku yaitu Moni. Halo, aku Mondi, feature editor dari glitzmedia.co. Yes, nah kalau misalkan 2 minggu lalu teman-teman dengerin podcast kita, berarti teman-teman tahu ya kalau aku dan Mia itu ngobrolin soal new normal, Mon. Kita ngobrolin soal new normal minggu pertama gitu. Nah hari ini aku nggak mau bahas tentang new normal karena udah capek, nggak mau bahas virus corona juga. Tapi sebenarnya nih masih relate sih sama virus corona ya. Jadi kita mau bahas soal dari industri hiburan. Jadi ada beberapa film, terus ada konser musik, festival musik juga, dan acara penghargaan yang terpaksa dibatalkan atau diundur jadwalnya karena virus corona. Nah sekarang kita langsung aja, Mon, kita mau bahas dari mana dulu? Boleh, dari film dulu kali ya. Oke, berarti karena kan banyak sebenarnya film di tahun 2020 nih yang ditunggu-tunggu dari betul, tahun lalu. Benar banget, Tapi benar karena banget. adanya COVID-19 atau virus corona jadinya semuanya mundur. Film yang ditunda penayangannya di tahun 2020 ini yang pertama adalah A Quiet Place 2. Betul. Pasti kalian semua udah pada nonton A Quiet Place yang pertama kan. Itu seru banget. Jadi nanti akan ada sequelnya yang kedua. Rencananya itu sebenarnya 20 Maret. Cuman karena ada virus corona ini mundur jadi 4 September 2020. Cuman belum tahu juga itu akan fix apa enggak. Jadi kita tunggu aja ya. Oke. Nah, film berikutnya nih yang juga ditunggu-tunggu, dan ini tuh sebenarnya nggak cuma ditunggu-tunggu di tahun 2020, tapi kayak udah bertahun-tahun. Dan buat ini princess lovers mungkin. Benar, dan ini adalah one of my favorite movie juga dari Disney, yaitu Mulan. Nah, buat teman-teman yang tahu kalau Mulan itu setelah dari tahun 2016 kayaknya atau 2017 rencananya sampai akhirnya tayang tahun ini tuh harusnya dia tayang di tanggal 27 Maret 2020. Tapi lagi-lagi karena virus corona, film Mulan terpaksa nih mundur, dan akhirnya terakhir kali aku browsing informasinya dia akan tayang di tanggal 24 Juli, which is sebulan lagi ya, sebentar lagi dia akan tayang. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin udah gak sabar pengen lihat film Mulan kayak apa, karena trailernya juga keren banget dan lebih ke live action in real life karena gak ada nyanyi-nyanyinya sama sekali kayak film animasinya. Harus dipantau terus nanti tanggal 24 Juli. Bener-bener action ya berarti ya. Bener-bener action banget. Oke. Nah, terus, film berikutnya lanjut, yang juga film ketiga yang juga penayangannya diundur tahun ini adalah Black Widow. Nah, ini nih ditunggu-tunggu juga bener, buat para pecinta film Marvels nih pasti udah nungguin banget. Meskipun kita udah tahu ya kalau teman-teman udah nonton film Avengers Endgame, kita tahu kalau Black Widow di situ udah gone alias die alias meninggal, tapi ternyata film Black Widow ini sendiri amat sangat ditunggu-tunggu karena banyak orang tuh penasaran pengen tahu sebenarnya Black Widow itu latar belakang hidupnya tuh kayak apa sih gitu. Nah, Black Widow sendiri sebetulnya dijadwalkan akan tayang itu tanggal 1 Mei, which is bulan ini ya, bulan kemarin, bulan lalu gitu. Tapi karena virus corona akhirnya jadwal penayangannya diundur ke tanggal 6 November 2020. Udah ada tuh trailernya ya di YouTube ya. Benar, trailernya udah ada. Yang belum lihat, langsung cek aja browsing di YouTube. Betul. Nah, next ada apa lagi, Mon? Film keempat ada James Bond No Time to Die. Rencananya James Bond ini akan launching pada tanggal 4 April tapi diundur 12 November. Itu untuk yang di UK, yang untuk di Inggris. Tapi kalau yang untuk di Amerika, dia itu rencananya 10 April tapi mundur ke 25 November 2020 gitu. Cuman belum ada tanggal fixnya lagi ya, karena kan kita nggak tahu nih bioskop udah pada buka apa belum. Jadi nanti kita tunggu aja tanggal mainnya. Benar, padahal tapi ini film James Bond No Time to Die ini sebenarnya salah satu film yang aku tungguin banget, Mon, karena soundtracknya diisi sama Billie Eilish kan, which is kayak I love her, benar, I love her very much. Jadi kayak pas lagunya aja udah dirilis aku kayak bener-bener nungguin banget nih, tapi tiba-tiba harus diundur karena virus corona. Selanjutnya ada apa lagi, Mon?
Film kelima ada Wonder Woman. Ini yang kedua ya, Wonder Woman 1984. Betul. Jadi kalau misal kalian yang udah nonton Wonder Woman yang pertama, pasti gregetan kan pengen lihat kelanjutan ceritanya tuh kayak gimana. Apakah si Gal Gadot ini akan tetap sama si Chris Pine atau gimana nih Ada kelanjutan? laki-laki Iya, lain laki-laki ya, kayak lain. sinetron Iya. ya. Nah rencananya Wonder Woman 1984 ini akan dirilis 5 Juni tapi mundur jadi 2 Oktober 2020. Oke. Gitu. Nah sebenarnya ini Wonder Woman juga salah satu film yang aku tunggu-tunggu banget karena sebenarnya gini, di tahun 2020 ini banyak banget film-film soal perempuan yang disutradarai juga sama perempuan. Nah salah satunya si Wonder Woman ini. Jadi kayak nggak tahu ya, aku sebagai perempuan kayak wah keren banget nih Iya. perempuan-perempuan di tahun 2020 gitu kan. Tapi sayangnya karena virus corona lagi-lagi dan lagi terpaksa diundur. Mudah-mudahan jadi ya segera tayang karena pastinya para pecinta DC Comics di luar sana udah nungguin banget deh film ini ya. Yakin deh, aku yakin banget. Nah selanjutnya film berikutnya yang juga terpaksa nih diundur, dan ini tuh lebih sedih sih karena ini diundurnya agak lumayan jauh, yaitu Escape Room 2. Nah buat teman-teman para pencinta Escape Room pasti udah nungguin banget kan, kayak pengen banget nih nonton Escape Room 2, cepet dong kapan sih tayangnya gitu. Harusnya Escape Room 2 itu tayangnya tanggal 14 Agustus teman-teman, tapi lagi dan lagi karena virus corona ini masih belum bisa diekspektasikan kira-kira kapan selesainya, film ini terpaksa diundur yang lumayan jauh, yaitu ke tanggal 1 Januari 2021. Kebayang gak sih? Asli kayak aku aja nggak tahu kayak tahun 2020 ini kita akan berakhir seperti apa. Benar-benar. Terus ini udah ngomongin lagi lanjut ke tahun 2021, tapi ya mudah-mudahan meskipun diundur filmnya masih tetap greget, nggak mengurangi apa ya antusiasme teman-teman sebagai pecintanya Escape Room ya. Mudah-mudahan tetap akan terhibur nanti, dan mudah-mudahan jadi tayang, jangan sampai batal nggak tayang ya. Mungkin kalau misalnya bagi kalian yang lupa Escape Room itu cerita tentang apa, bisa nonton Escape Room yang pertama, itu ada di Netflix. Betul. Langsung cek aja. Betul. Gitu. Mungkin bisa jadi tontonan akhir pekan. Betul. Lumayan juga ya kan. Nah selanjutnya film terakhir yang juga penayangannya terpaksa diundur adalah Godzilla vs Kong. Nah ini semakin jauh nih. Benar. Semakin jauh diundurnya. Semakin jauh karena harusnya dia tayang tanggal 20 November tapi diundurnya jadi ke tanggal 21 Mei 2021. Gak kebayang, tadi aja yang Escape Room bulan Januari aja kita kayak have no idea nih. Ini lagi ke bulan Mei ya kan? Gimana padahal nih kita Mon? baru menjalani bulan Mei itu bulan lalu ya. Bener. Kayaknya kalau mikirin bulan Mei tuh kayaknya baru aja lebaran udah mau puasa lagi tuh. Tanggal 21 Mei tahun depan kayaknya ya. Nah tapi boleh cerita dikit kali Mon kayak tentang si Godzilla vs Kong ini sebenarnya film apa sih? Kalau Godzilla vs Kong ini jadi adalah sequel antara dua film, Godzilla dan Kong. Kalian pernah nonton pasti kan? Benar-benar. Godzilla itu kalau nggak salah yang terakhir Godzilla King of Monsters, terus yang kalau Kong itu yang terakhir judulnya kalau nggak salah ya, gue lupa, Kong. Jadi di bagian film kalau kalian nonton di Kong itu di bagian kredit terakhir itu kayak ada sedikit spoiler kalau ternyata zaman dulu berapa ribu tahun atau juta tahun yang lalu di bumi ini tuh nggak cuman ada King Kong gitu, makhluk hidupnya yang gede banget, tapi juga ada Godzilla. Nah mungkin nanti di situ akan diceritakan gimana caranya mereka bertemu, terus mungkin mereka berantem, bertarung segala macam. Apakah jangan-jangan Godzilla dan Kong jatuh cinta? Kayak sinetron. Agak beda spesies ya. Terus nanti pas lahir anaknya gimana kan, kayak mukanya komodo tapi kayak badannya keker kan, agak serem ya gitu. Tapi yang jelas semua film-film ini sangat wajib untuk dinantikan karena aku yakin banget kalian semua pasti juga udah kangen banget kan, pengen pergi ke bioskop nonton film. Jadi yuk kita berdoa sama-sama semoga virus corona ini cepet kelar, jadi film-film juga cepet tayang di bioskop lagi. Amin. Alright, setelah film tadi aku juga sudah sempat mention di depan bahwa tahun ini nggak cuma film nih yang penayangannya perlu ditunda atau mungkin dibatalkan, tapi juga ada beberapa konser dan festival musik yang terpaksa diundur atau dibatalkan karena virus corona ini. Nah, bicara soal konser, ini yang akan dibahas adalah konser-konser yang harusnya ada di Indonesia. Konser dan festival musik yang seharusnya digelar di Indonesia. Nah, yang pertama ada apa, Mon? Ada Head in the Clouds, itu harusnya tanggal 7 Maret 2020 di G-Expo Kemayoran, tapi ditunda ya nggak tahu ya dibatalkan atau apa nanti akan ada lagi di tahun depan. Kita juga nggak tahu gitu. Iya, karena memang ketika dibatalkan sebenarnya
informasinya tuh nggak ada kayak apakah dipospon atau ditunda atau gimana. Jadi pokoknya intinya Head in the Clouds yang harusnya diselenggarakan tanggal 7 Maret 2020 itu kayak ya udah nggak jadi aja gitu. Tapi mudah-mudahan sih tetap jadi ya karena apalagi kayak yang udah beli tiket betul ya kan? betul apalagi kan kayak ini tuh pertama kalinya 88 Rising secara full team gitu ya kasarnya datang ke Indonesia gitu. Nggak cuman ada Rich Brian atau Nicky yang juga orang-orang Indonesia, tapi juga ada musisi-musisi yang lain termasuk dari Korea Selatan kayak Chung Ha. Dan ada juga dari Hong Kong yaitu Jackson Wang ya. Tapi Jackson sendiri kan sebenarnya kalau teman-teman tahu adalah salah satu anggota dari boyband Korea ya namanya GOT7 gitu. Sayang banget sebenarnya, pasti teman-teman yang udah beli tiket sedih banget nggak jadi gaul-gaul gitu kan. Sabar ya. Semua gara-gara corona guys. Betul. Nah, selain Head in the Clouds ada juga festival musik lain. Ini festival musiknya mungkin buat teman-teman yang suka musik metal sih tahu ini sih, namanya adalah Hammer Sonic. Nah, Hammer Sonic itu harusnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Maret 2020, tapi karena corona akhirnya ditunda ke tanggal 15 sampai 17 Januari 2021. Tahun depan ya berarti. Tahun depan, bener. Nah, Hammer Sonic ini juga jadi menarik karena sebenarnya tuh ditunggu-tunggu Mon sama para penggemar karena dia tuh tahun ini ngundang Slipknot. Wow, Gitu. legend Banget, the legendary of metal band. gitu ya, metal band gitu. Jadi sedih banget sebenarnya karena kayak ini akhirnya gitu kan fans bisa ketemu sama Slipknot terus tiba-tiba Kapan lagi? bener terus tiba-tiba batal gitu. Nggak batal sih, untungnya dia ditunda ya. Jadi masih ada tahun depan. Next, selain Head in the Clouds dan Hammer Sonic sebagai music festival, tahun ini Indonesia tuh juga sebenarnya beruntung banget karena menjadi tujuan dari konser-konser tur musisi dunia. Salah satunya itu adalah Boys Like Girls yang harusnya konser di tanggal 9 April 2020, tapi terpaksa diundur nih ke tanggal 21 September 2020. Boys Like Girls ini kalau misalnya teman-teman dulu zaman SMA gitu ya, itu pasti suka banget sih dengerin band cowok-cowok ini gitu. Apalagi sebenarnya konser dia tahun ini tuh bisa dibilang kayak comebacknya mereka setelah mereka vakum bertahun-tahun gitu Mon. Lumayan lama vakumnya. Jadi fansnya tuh banyak banget yang nungguin sebenarnya. Makanya pas tahu tiba-tiba ada kabar harus ditunda, pasti banyak banget yang sedih. Tapi ya kita harus tetap inilah ya, maksudnya itu kan ditunda untuk kebaikan bersama gitu. Maksudnya kita sebagai idola kan juga kita sebagai fans kan nggak mau ya kalau idola kita kena virus atau apa kan, maunya kan mereka tetap sehat gitu. Jadi buat teman-teman yang udah pegang tiketnya pastikan jangan dijual. Karena nanti bulan September teman-teman mudah-mudahan bisa berkesempatan sebentar bertemu lagi. Benar. Bisa ketemu lagi sama Boys Like Girls. Nah, konser atau festival musik lainnya yang ditunda adalah dari band asal Jepang yaitu One Ok Rock. Siapa di sini yang fansnya One Ok Rock? Aku Taka. Rencananya itu One Ok Rock itu akan konser di Jakarta 2 hari. 30 dan 31 Mei 2020. Kemarin tuh ya. Iya, bulan lalu. Tapi sayang banget lagi-lagi karena virus corona jadi harus ditunda. Betul. Nah, ditundanya tapi belum tahu ya betul. tanggal berapa ya. Karena tadinya tuh sebenarnya konsernya itu cuman 30 Mei doang Mon. Tapi gara-gara antusiasme penggemar, karena ini adalah momen pertama kalinya juga One Ok Rock sepanjang karir, akhirnya dia konser tunggal nih di Jakarta. Akhirnya konsernya jadi 2 hari, 30 dan 31 Mei. Tapi sebelumnya sebenarnya kalau buat teman-teman yang nggak tahu, pada saat konser Ed Sheeran di Jakarta tahun lalu itu sebenarnya openingnya adalah One Ok Rock. Dan to be honest kayak aku kan nonton konsernya dan aku tuh nggak tahu kalau openingnya itu One Ok Rock. Jadi kayak pas nonton openingnya One Ok, surprise banget. Jadi pas nonton terus tahu kayak opening One Ok Rock, aku kayak wah ya ampun ini kayak jackpot gitu, karena kayak wow One Ok Rock gitu kan openingnya Ed Sheeran. Udah gitu lucunya pas One Ok Rocknya udah selesai tampil, penonton kayak we want more terus kayak lo kesini mau nonton Ed Sheeran atau mau nonton One Ok Rock gitu, jadi ambigu gitu. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada nih tanggal apakah si konsernya akan ditunda atau enggak. Tapi mudah-mudahan ya kalau rezeki kita bersama One Ok Rock mungkin akan mampir lagi ke Indonesia one day. Oke. Konser berikutnya yang akan ditunda di tahun 2020 adalah Lauf. Aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena kayak ini tuh sebenarnya sedih banget. Aku bener-bener sedih guys. Lauf itu penyanyi favoritnya Asti gitu loh teman-teman. Jadi Lauf itu kan rencananya 27 Juni 2020 akan konser di Jakarta. Betul. Tetapi
akan diundur ke 14 September 2021. Ini merupakan batal kedua ya, Ti ya? Betul, ini Setelah- adalah konser batal yang kedua sebelum tahun lalu ya. Tahun lalu tuh juga Love harusnya konser juga di Jakarta tapi batal gara-gara kerusuhan pemilu. Ya aku gak usah bahas detailnya apa, kalian juga udah pasti tahu lah ya gitu. Pokoknya intinya harusnya Love konser di hari itu, tapi karena kondisi Jakarta tidak kondusif akhirnya konsernya terpaksa batal. Tapi sebenarnya aku gimana ya, aku sedih sih Love batal konser, tapi di sisi lain untungnya aku tuh udah pernah nonton dia. Jadi dia tuh sebelumnya sekitar tahun 2018 kalau gak salah, dia tuh udah pernah mampir ke Jakarta untuk tampil di Java Jazz. Oke. Kalau nggak salah itu 2018 atau 2019 ya aku lupa, tapi dia udah pernah tuh ke Java Jazz. Jadi aku kayak sedih, tapi untungnya aku udah pernah nonton dia, pernah. jadi nggak penasaran banget gitu. Tapi ini lumayan juga jauh ya, dilemparnya sampai ke 14 September 2021. 21. Kayaknya ini mungkin masuk ke Tahun dalam depan. rangkaian tour yang berikutnya kali ya. Mungkin. Oke, lanjut. Ada siapa, Ti? Selanjutnya ada salah satu anggota One Direction yaitu Louis Tomlinson. Nah, Louis itu juga mau mampir ke Jakarta guys. Bulan April kemarin, tepatnya tanggal 20 April 2020. Tapi sayangnya karena virus corona yang mulai menyebar waktu itu udah masuk Inggris duluan deh kalau nggak salah. Jadi akhirnya terpaksa dia membatalkan semua konsernya. Sampai sekarang belum tahu sih apakah konsernya ini akan dilanjutkan atau tidak. Tapi menurut informasi terakhir kayaknya tour dunianya mau di hold dulu deh sama Louis. Sampai kapan kita juga nggak tahu ya. Benar. Sedangkan kalau misalkan mau runut lagi ke rekan satu One Direction yaitu Harry Styles, Harry itu sudah mengumumkan turnya di tahun 2021. Jadi yang turnya yang harusnya dilakukan tahun ini kan terpaksa di hold, tapi dia udah ngumumin kalau gue jadi kok tur tapi tahun depan, dan itu udah lengkap banget schedule-nya. Apakah Harry Styles akan mampir juga ke Jakarta? Kita tunggu saja ya. Nah, selanjutnya, wah ini juga ada. Siapakah dia? Ini juga adalah salah satu penyanyi favorit aku juga, yaitu Billie Eilish. Nah, buat teman-teman pasti udah kemarin beberapa bulan lalu tuh udah shock terapi kayak Billie Eilish mau ke Jakarta gitu kan. Nah, Billie Eilish sendiri akan menggelar konsernya di Jakarta sebetulnya pada tanggal 7 September 2020. Tapi sayangnya lagi karena virus corona, Billie terpaksa membatalkan semua turnya yang harus dilakukan tahun ini. Padahal tuh sebenarnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi pemberhentian terakhir dari perjalanan turnya dia, Where Do We Go kalau nggak salah ya itu turnya, nama turnya. Jadi sedih banget, kayak udah kita jadi penutup kan pamungkas gitu ya. Batal. Bukan diundur lagi ya, tapi Iya, batal. benar-benar batal gitu. Karena kalau misalkan mau cerita intermezzo, aku sendiri sebenarnya udah beli tiketnya nih, beli tiket konsernya Billie Eilish. Cuma memang yang nggak di Jakarta, aku belinya yang di Manila di Filipina. Tapi ya karena yang di Filipina udah batal, jadi aku pikir yang di Indonesia pasti batal nih. Bener deh, nggak lama kemudian promotornya ngasih tahu kalau konser yang di Indonesia itu batal karena Billie Eilish-nya membatalkan tur dunianya. Sayang banget ya. Bener. Tapi mau gimana lagi? Benar. Nah, selanjutnya ini adalah idola K-popers gitu. K-popers, kita masuk ke K-pop. Kita sekarang. masuk ke K-pop sekarang ya. Dia adalah salah satu idol legend. Bener. Bisa dibilang dia generasi pertama ya. Tia. Benar. Bagi kalian, Generasi pertama atau generasi 2 ya? generasi pertama terakhir kayaknya deh. Penutup gitu ya Iya, kayaknya ya. Tapi dia generasi 2 awal. Iya, Pokoknya benar-benar. kayak gitu. Dia itu adalah Kim Jae-jong. Kim Jae-jong atau Kim Jae-jung. Kim Jae-jung. Kim Ya, Jae-jung. maaf. Ulang. Kim Jae-jung. Kim Jae-jung. Aku takut nanti aku dipukulin sama Tahu K-popers. fansnya. Iya benar, gara-gara salah. Iya. Apa kayak namanya Cassiopeia. Cassiopeia, ya Casey, Casey, nama fansnya. ya. Jadi Kim Jae-jong itu tadinya tuh pengen Asia Tour dan mampir ke Jakarta di tanggal 7 Maret 2020 yang kemarin. Tapi ditunda hingga 2 Mei 2020. Cuman sampai bulan kemarin Nggak kejadian juga nggak ya kejadian ternyata. juga. Jadi kayaknya sepertinya ditunda untuk tahun ini gitu. Oke. Padahal nih kayak nggak tahu sih, kayaknya ini mungkin pertama kalinya Jae-jung ke Indonesia juga kali ya nggak sih? Iya, Apa kayaknya- sebelumnya udah pernah ya? Kayaknya belum pernah deh sama JYJ pun. Waktu zaman SM tahun ke Indonesia pertama kali tuh dia udah nggak di TVXQ udah ya? nggak ada. JYJ dia. Ya. Sabar ya Casey ya, pasti akan ada waktu di antara kamu dengan idolamu bertemu, tenang aja. Nah, selanjutnya ini bisa dibilang adalah
adeknya Jaejung ya. Kalau misalkan kita mikir dari sejarahnya SM Entertainment, yaitu Siwon. Nah, Siwon itu sebenarnya tahun lalu udah pernah gelar fan meeting di sini sih. Tapi tahun ini ternyata dia tuh mau fan meeting lagi ke Jakarta. Karena kan kita tahu ya kalau dia adalah brand ambassador dari salah satu mie instan yang cinca pedas itu. Itu logat itu viral banget tuh di Instagram. Nah, Siwon itu sebenarnya mau gelar fan meetingnya lagi di Jakarta pada tanggal 8 Maret kemarin. Nah, tapi karena virus corona, gak cuma di Indonesia ya, virus corona di Korea Selatan pun juga udah parah banget pada saat itu. Jadi akhirnya fan meetingnya terpaksa dibatalkan karena pemerintah Korea juga kayaknya melarang warganya untuk keluar ya, gitu. Jadi ditunda. Gak tahu sampai kapan. Bener. Itulah kira-kira konser musik atau festival musik atau fan meeting. Fan meeting tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayak meet and greet. Meet and gitu greet ya. Kalau ya. di kita sebutnya meet and greet gitu. Yang terpaksa batal tahun 2020 karena virus corona. Mudah-mudahan kayak film ya, mudah-mudahan semuanya jadi nih konsernya, karena kayak jujur aja 2020 nih jadi sepi banget sih. Kita gak punya hiburan. Bener asli. Bener kayak gak ada hiburan sama sekali. Gak ada film baru. Gak ada konser, gak ada festival musik. Kayak wah gila, sedih banget. Hiburan kita apa guys? Hiburan kita bikin artikel mau nangis. Oke, nah selain film dan konser musik atau festival musik atau meet and greet, tahun ini juga banyak sekali acara-acara penting yang terpaksa ditunda atau dibatalkan perhelatannya. Salah satunya adalah acara penghargaan. Nah, ini tuh udah ada beberapa daftarnya ya Mon ya, kita udah kompilasi. Memang kita nggak masukin semua, tapi kita berusaha masukin acara-acara penghargaan yang kira-kira relate sama kita atau yang kita tahu lah gitu ya, kasarnya paling umum gitu. Nah, yang pertama itu ada Nickelodeon Kids Choice Awards 2020. Sebenarnya Nickelodeon ini akhirnya jadi dilaksanakan sih. Jadi dia kan tadinya harusnya dilaksanakan tanggal 21 Maret 2020, tapi kemudian digeser atau ditunda ke tanggal 2 Mei 2020. Nah, ternyata nih dia tetap jadi nih acaranya, tapi digelarnya secara virtual ya. Dan itu tuh kayaknya salah satu boyband Korea yang paling fenomenal, BTS tuh kayaknya juga menang ya di acara ini ya, gitu. Tapi sedih sih karena biasanya kan kalau Nickelodeon tuh kalau kita tonton, meskipun ini untuk anak-anak ya, tapi kan kalau ada yang diguyur slime gitu tuh kayaknya seru banget ya liatnya gitu. Tapi tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada karena digelarnya secara virtual gitu. Nah, next ada apa lagi? Lanjut, acara penghargaan yang ditunda di tahun ini adalah Billboard Music Awards 2020. Ini akan ditayangkan 29 April 2020. Tapi karena virus corona jadi ya ditunda. Bener-bener ditunda, nggak ada ya Tia. Biasanya kan bulan-bulan April itu udah masuk-masuk tuh penghargaan. Tapi gitu. sebenarnya kalau acara penghargaan ditunda atau dibatalkan tuh sebenarnya gimana ya? Amat sangat mengganggu sih, karena sebenarnya kalau di Amerika Serikat sendiri atau mungkin di negara-negara lain termasuk Indonesia juga, acara awards tuh udah ada jadwalnya gitu loh. Jadi kayak bulan udah ini padet. bener, kayak bulan ini jatahnya si A, bulan ini si B, si C, terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu perhelatan yang memutuskan untuk memundurkan acaranya atau mengundur, itu pasti akan ngaruh juga ke timeline yang lain gitu. Dan sebenarnya sayang banget sih kalau acara penghargaan sampai ditunda atau dibatalkan, karena kan itu sebuah apresiasi untuk musisi, untuk aktor, aktris gitu kan. Jadi kayak sia-sia aja kerja mereka selama tahun kemarin kan. Bener. Gak ada penghargaannya gitu. Meskipun ya sebenarnya penghargaan atau awarding itu ya bentuknya sebenarnya apresiasi aja ya, kayak cuman ya udah nih bonus-bonusan hadiah aja gitu. Cuman somehow untuk beberapa musisi tuh ada juga yang berpikir kalau award itu adalah hal penting, jadi buat trigger dia juga supaya kedepannya dia bisa berkarya yang lebih baik gitu. Lanjut. Selain Billboard Music Awards 2020, yang batal berikutnya adalah MTV Movie and TV Awards 2020. Nah, kalau misalkan gini ya, kalau misalkan di Amerika itu kan ada ajang-ajang penghargaan yang sifatnya tuh formal ya, kayak Academy Awards, kayak Golden Globes gitu. Nah, kalau MTV ini yang lucu-lucu. Jadi yang lebih yang kayak santai gitu. Nah, to be honest sebenarnya aku tuh lebih suka yang MTV ini sih, karena menurutku kayak lebih seru aja gitu acaranya. Lebih casual ya. Bener lebih casual gitu. Nah, MTV Movie and TV Awards 2020 harusnya diselenggarakan bulan Juni. Karena memang schedule-nya dia tuh selalu bulan Juni. Meskipun belum ada tanggal fixnya sih, karena MTV tidak merilis. Tapi harusnya dia diselenggarakan bulan Juni ini. Cuman karena virus corona akhirnya
acara ini tuh akan digeser, tapi masih belum tahu juga Sampai sebenarnya. kapan ya? Bener, isunya sih sampai ke bulan Desember 2020. Tapi apakah faktanya akan digeser beneran ke bulan Desember atau enggak? To be honest belum tahu, karena di akhir-akhir tahun itu penghargaan-penghargaan lain tuh juga udah mulai ada. Jadi apakah MTV Movie and TV Awards akan dapat slot atau tidak? Nah, masih belum tahu tuh, masih rahasia tuh gitu. Oke. Mm-mm. Lanjut, ada MTV VMA atau Video Music Awards 2020 yang juga lagi dan lagi digeser, ditunda ke bulan Agustus 2020 Betul. di tanggal 30 Agustus ya Iya, rencananya betul. ya. Jadi semoga aja ini beneran kejadian di bulan Agustus 2020. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi lah sampai tahun depan kayak atau Betul. benar-benar dibatalkan, kan sayang ya. Nah, Gitu. konon isunya tanggal 30 Agustus itu sebenarnya adalah jadwalnya MTV Movie. Jadi Oh, jadi oke. sebenarnya gini, kan dia harusnya diselenggarakan bulan Juni, tapi pada saat dia mau diundur tuh sempat kepikiran apa di bulan Agustus ya tanggal 30 gitu. Tapi terus mereka baru ingat kali, oh sebentar, kita juga punya MTV Video guys gitu. Kayaknya kita nggak bisa di tanggal itu deh, kayaknya kita harus pilih. Nah, akhirnya kayaknya mereka memenangkan MTV Video Music Awards 2020. Mungkin pertimbangannya karena di kalau di MTV Movie and TV kan kayak ya tahun ini mungkin karena nggak ada film atau apa gitu kan, maksudnya industri filmnya kan lagi down banget gitu. Kalau musik kan kita masih bisa lah ya gitu. Jadi mungkin gara-gara itu makanya mereka lebih memilih untuk memenangkan si MTV VMA atau Video Music Awards 2020 ini. Bahkan tempatnya udah ada. Oh iya. Iya, tempatnya udah ada, dan si pihak MTV-nya itu konon juga sedang berdiskusi dengan pemerintah setempat, kayak Pemdanya gitu lah ya. Kayak gimana nih kalau misalkan gue bikin acara, apa aja syarat-syarat yang harus gue lakukan gitu supaya semua orang datang ke acara itu tetap sehat alias tidak terpapar virus corona. Nah, ajang penghargaan terakhir yang juga terpaksa ditunda nih perhelatannya adalah American Music Awards 2020. Sayang banget. Sayang banget karena ini tuh kayak goalnya gitu Iya, ya. Kalau benar. misalnya dia tuh kayak ibaratnya bisa dibilang kayak ajang penghargaan tutup tahun gitu kali ya Mon ya sebenarnya gitu. Dan sayangnya sampai sekarang belum ada nih jadwalnya, kayak dia tuh akan digeser kemana, tapi juga kita belum tahu seharusnya dia kapan dilaksanakan gitu. Jadi emang belum ada informasi yang jelas soal ini. Tapi kemarin aku udah baca-baca kalau American Music Awards 2020 ini sudah dipastikan akan ditunda penayangannya atau perhelatannya tahun ini. Cuman masih nggak tahu nih akan ditunda kemana. Mungkin tahun depan kali ya. Mungkin. Semoga aja bener-bener tahun depan tuh kita udah back to normal, bukan Bener. new normal lagi tapi Bener. back to normal gitu ya. Kebayang gak sih kayak tahun depan hampir semua awards tuh kayak, kan kalau misalkan kayak American Music Awards 2020 tapi enggak, tahun depan American Music Awards 2020 dan 2021 Digabung jadi digabung satu. asli. Padet banget. Benar, saking padatnya. Atau mungkin apa namanya acara awards di Amerika itu bisa ngikutin acara awards di Korea Selatan. Benar. Kayak kemarin apa tuh Baeksang. Oh iya, ada Baeksang Awards. Arts Awards ya. benar. Aku nonton karena dia ditayangi di saluran JTBC. Nah, itu adalah penghargaan untuk ini aktor-aktor yang main drama atau yang variety show gitu kalau di Korea, dan mereka tetap dilaksanakan. Tapi unik nih. Unik banget. Jadi mereka tuh sempat viral juga di Instagram sih. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat. Jadi mereka itu cara pelaksanaannya, mereka nggak pakai masker, mereka nggak pakai sarung tangan, mereka nggak pakai dia atribut itu, tapi mereka duduknya kayak tes CPNS. Jadi duduknya jauh-jauh biar nggak nyontek gitu. Social distancing tetap gitu, dan nggak ada penonton ya. Jadi yang datang tuh benar-benar cuma aktor dan aktrisnya doang gitu. Tapi itu menarik juga sih. Mungkin cara-cara kayak gitu sebenarnya bisa dicontoh Bisa ya. diadaptasi mungkin di acara-acara award di dunia lainnya gitu. Bener. Soalnya ini kayak ya sayang banget sih kayak tadi aku bilang, sayang banget kalau award itu sampai ditunda atau dibatalkan gitu kan, karena kan ini sebuah apresiasi untuk musisi atau aktris gitu kan. Jadi kenapa nggak dicoba aja kayak gini, nggak ada penonton sama sekali tapi aktrisnya tetap datang tapi mereka duduknya jauh-jauhan. Benar. Social and physical distancingnya tetap dilakukan gitu. Benar. Oke. Untuk hari ini itu dulu aja obrolan kita. Seru banget, meskipun ini sebenarnya kabar yang sedih ya yang kita bahas Sedih. ya. Tapi
nggak masalah karena setelah Kita membahas tetap ini optimis pasti akan benar segera terlaksana setelah membahas semuanya. ini kita akan semakin optimis kalau keadaan dunia akan semakin membaik. Amin. Jadi semua tidak new normal, benar kata Mondi, semua akan back to normal. Jadi kita akan pergi lagi ke bioskop nonton film, kita akan pergi lagi ke Konser. ke lapangan mana nonton konser, Iya. festival musik gitu kan. Terus kita nanti streaming juga atau nonton TV ajang-ajang penghargaan tertinggi di dunia gitu. Ya mudah-mudahan semuanya benar-benar kembali baik. Jadi ya kita bisa seneng-seneng lagi lah ya. Jadi industri hiburan tuh nggak terkesan kayak mati suri kayak sekarang, tapi bisa bangkit lagi. Dan kita juga jadi terhibur ya. Jadi kita nggak cuman nonton YouTube aja. Bener, atau bosan nonton banget Netflix sih. itu aja Bener. gitu, bosan. Kita butuh yang baru gitu. Alright, so it's done for today. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dengerin dan sudah nonton di YouTube. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.